Dani, seorang remaja yang hidup dalam kesederhanaan setelah ayahnya terkena PHK. Di sekolah, ia sering menghabiskan waktu sendirian dengan buku catatan, satu-satunya barang yang ia miliki untuk mencurahkan isi hati dan bakatnya. Namun, kesederhanaan Dani justru menjadi sasaran empuk bagi geng Raffi. Bagi mereka, penampilan Dani yang serba lama adalah bahan ejekan yang tak pernah habis. Lihat nih, ada seniman yang berkreasi dengan buku antiknya. Itu buku apa barang rongsokan, Dan? Gak malu apa mau bawanya ke sekolah? Wah, mungkin itu buku peninggalan orang tua zaman dulu, bawa duitnya sampai sini. Dani terdiam, menutup buku catatannya, dan berusaha bersabar, lalu memasukkan buku catatannya ke dalam tas. Dan tadi aku lihat Raffi di Rafael, mereka belum terima lagi. Cuma omongan biasa, San. Aku udah biasa. Sania, kamu tuh gak malu apa temenan sama orang yang norak dan miskin kayak dia itu? Pakai takut ketularan. Iya deh, San. Kamu tuh harusnya kumpul sama kita, bukan sama orang yang hidupnya seperti itu. Kok kamu gak malu dilihatin satu sekolah? Sani lagi kerja kirim jadi relawan buat nemenin sesuatu mungkin seangkatan kita, ya kan San? Yang mesti itu pikiran kalian. Dani punya bakat gambar, nggak punya pilihan dan nggak punya bakat apa-apa. Bakat menggambar di buku jelek kayak itu kalau bilang bakat yang berat aja deh Nusa. Bener tuh, dengan sekarang mana ada yang bisa menceritakan di buku jelek. Duh, jangan-jangan kertasnya sibuk lagi. Lihat tuh, sampulnya aja ditekuk di bener-bener merusak pemandangan. Woi, jangan sudah masuk. Buku sudah di koridor, siap-siap, kata masing-masing. Dan aku mau nanya sesuatu. Tanya apa San? Kok wajahmu serius banget? Kenapa kamu diam saja sih setiap dihina sama King Raffi? Terutama Raffi, omongnya kasar banget, kayak nggak pernah diajarin sopan santun di rumah. Udah San, biarkan saja. Tuhan pasti akan membalas perbuatan kita suatu saat nanti. Nggak bisa gitulah, Dan itu udah termasuk dibully. Nanti aku temani ke guru BK ya. Terima kasih San tawaranmu, tapi aku nggak mau. Aku takut kalau aku lapor nanti Raffi semakin parah merundungku. Duh, bebal banget sih kamu, Dan. Iya, aku bakal usahain. Aku bakal lebih berani lagi sama mereka. Meski dia sudah berjanji pada Sania, di dalam hatinya masih ada keraguan besar. Dia menyadari bahwa ketakutannya selama ini justru memberi ruang bagi Raffi untuk terus menindasnya. Loh, lihat itu, mereka berdua keluar dari ruang BK. Benar kan tebak aku? Akhirnya si dari miskin itu tuh berani mengadu. Gak nyangka ya, dia berani cari perlindungan ke guru. Sekian sih, satu kan, satu masalah nih. Lihat aja besok yang akan melakukan pada si miskin itu. Jagoan kita baru balik mengadu ya. Sini, buku rongsongmu itu. Raffi jangan, tolong jangan itu, balikin. Oh ini, kamu merasa jadi spesial. Lihat, ini kan gambar yang mau dikirim buat lomba itu. Nanti kita bantu sadarkan dia sekarang. Tolong jangan usah itu harapan terakhir itu buat beasiswa. Harapanmu itu cuma sampah. Raffi, Wira, Rina, berhenti kamu. Enggak kok Bu, ini cuma bercanda. Kita cuma lagi main-main. Bercanda kamu bilang? Lihat tangan Dani. Dia gemetar karena kamu
loh. Dia itu berjuang mau ikut lomba ini. Tapi Bu, kita nggak tahu kalau tapi justru itu masalahnya. Apa menghancurkan mimpi iman kalian itu membuat kalian merasa lebih tinggi? Tidak kan? Perbuatan kalian itu justru menunjukkan seberapa rendah kualitas diri kalian sebagai siswa loh. Raffi, ambil kertas yang kamu injak tadi, lalu berikan ke Dani sekarang. Ayo kalian bertiga ikut ibu sekarang. Ayo jalan. Sana. Sia-sia gambar ini 2 bulan, semuanya hancur. Kenapa mereka jauh sekali? Apa salahku? Apakah karena aku miskin atau tidak boleh memiliki mimpi? Enggak, aku nggak boleh menyerah di sini. Kalau aku menyerah sekarang, sama saja membiarkan diri aku menang. Aku akan mengikuti lomba itu lagi, walaupun aku harus menggambar semalaman sungguh. Suasana koridor ramai saat jam istirahat. King Raffi sedang bersandar di tembok depan kelas, tertawa kecil membicarakan sesuatu. Sania datang, dengan langkah lebar, wajahnya memerah menahan amarah yang meledak. Ia langsung berdiri di depan Raffi, menghentikan tawa mereka. Puas kalian sekarang. Udah 2 hari Dani nggak masuk sekolah. Kalian sekarang senang. Gara-gara Dani kemarin kita dilaporkan ke Bu Ratna, kurang puas. Santai aja kali. Paling dia cuma sakit beneran. Dia sakit karena mentalnya kalian hancurkan. Dia nggak masuk karena dia sudah menyerah. Kalian tahu nggak? Baru digituin aja udah tumbang, dasar lemah. Mama, kalian nggak pernah mikir kalau masa depan orang lain bisa hancur cuma gara-gara kelakuan sampah kalian itu? Itu nggak tahu apa-apa soal mental Sania, jadi jangan sok tahu deh. Apa yang aku nggak tahu? Coba kasih tahu aku. Raffi. Raffi berlari menjauh dari koridor, mengabaikan teriakan temannya. Dia berhenti di taman yang sepi. Dengan penuh amarah dan frustasi, dia memukul tembok di depannya. Lalu jatuh terduduk lemas di kursi sebelahnya. Ia menangkup wajahnya, mencoba mengatur nafas. Lihat tuh si Raffi, udah dekil, bodoh pula. Bajunya bau matahari itu, pasti gak pernah dicuci. Bener banget mana, dia hidupnya paling jelek sekelas lagi. Udah bodoh, kecil lagi. Janji, aku gak akan biarkan siapapun untuk merendahkanku lagi. Aku harus jadi yang paling kuat biar gak ada yang merendahkanku lagi. Tapi kenapa justru aku malah menjadi monster seperti mereka? Dan kenapa aku malah mengejar orang lain agar aku menjadi semakin kuat? Dani, tunggu, jangan pergi dulu. Mau apa lagi kamu, Raf? Belum puas menghancurkan harapan orang? Kalau kamu mau cari ribut lagi, hadapi aku dulu. Enggak, San, aku gak mau cari ribut lagi. Dani, tunggu dulu. Ada apa, Raf? Ini kami bertiga mau minta maaf atas perbuatan kita kemarin. Dan ini ada
formulir lomba untuk beasiswa. Ya, aku bayar. Saya terima kasih juga buat formulir lombanya. Perundungan adalah sebuah lingkaran setan. Mereka yang menindas hari ini mungkin adalah mereka yang pernah hancur di masa lalu. Namun, rasa sakit bukanlah alasan untuk menciptakan luka baru. Jadilah cukup kuat untuk memaafkan masa lalumu dan jadilah cukup berani untuk memutus rantai itu hari ini.